On, kid, go! Get in the car! Saju! Please let me go. Saju works for my father. They take me to the police. The cops are in on us! I need our eyes, radio's compromised. Call my gate. What gate? Down! Hold tight! Jump. Halo, welcome back. Kembali lagi bersama saya tentunya yang kali ini akan mengangkat sebuah film yang berjudul Extraction, di mana film ini dinobatkan sebagai film terlaris di Netflix sepanjang masa. Ditambah lagi film ini dibintangi oleh teman ngopi saya, yaitu Chris Hemsworth. Gila nggak tuh? Di mana film ini menceritakan tentang pasukan khusus yang ditugaskan untuk menyelamatkan seorang anak dari bos kartel terbesar di India. Perindapan bro. Dan bagaimanakah keseruannya? Maka dari itu tanpa harus menunggu berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperkenalkan dengan anak remaja yang bernama Ovi. Terlihat ia telah dijaga ketat oleh bodyguardnya karena diketahui kalau Ovi adalah seorang anak dari bos kartel terbesar di India. Ovi sendiri sebenarnya merasa tidak nyaman dengan semua penjagaan tersebut. Dan pada saat Ovi sampai di rumahnya, ia langsung ditegur oleh asisten ayahnya yang bernama Saju karena Ovi malah nongkrong dan tidak langsung kembali ke rumah. Hingga malam harinya, Ovi yang merasa dirinya selalu dikekang, ia akhirnya secara diam-diam pergi ke sebuah bar bersama teman-temannya. Tak lama dari itu, Ovi yang baru sampai di sana seketika diajak temannya untuk sebat-sebatang di belakang klub tersebut hingga akhirnya. Yo, अंदर से आ रहे हो? हैं? तूने कुछ गिरा है क्या? अंदर से खरीदा? नहीं हमारा नहीं। अरे तुम लोगों को पता है? बहुत लकी हो। Keesokan harinya, Saju terlihat tengah mendatangi sebuah penjaga dan ternyata ia telah menemui Mahajan atau ayah Ovi plus bosnya yang kala itu mendekam di penjara. Di sana Saju memberikan kabar bahwa Ovi saat ini telah diculik oleh seseorang. Mahajan yang mendengarnya pun merasa kecewa dan meminta Saju untuk bertanggung jawab membawa Ovi kembali. Mahajan menyarankan agar menyewa pasukan khusus untuk bisa membantunya. Namun Saju menjelaskan kalau semua aset Mahajan baru saja dibekukan oleh pemerintah. Di sini mereka sebenarnya sudah mengetahui kalau yang menculik Ovi adalah saingan kartelnya yang berada di Bangladesh. Saat Saju kembali ke rumah, ia mengatakan kepada istrinya bahwa ia akan menyelamatkan Ovi bagaimanapun caranya. Di sini kita juga diberitahu kalau Saju sebenarnya adalah mantan angkatan khusus dari India yang kini bekerja dengan Mahajan. Di sisi lain terlihat Tyler bersama teman-temannya tengah menikmati liburannya. Namun tiba-tiba You sure, Bruce? Because he looks fucking dead. Told you he's fine. Oh, gotcha. Sontak hal tersebut membuat kedua temannya panik bukan kepalang. Tyler sendiri merupakan tentara bayaran yang sangat melegenda di tanah Australia. Tak lama dari itu, saat dia pulang ke rumah, Tyler mendapati seorang wanita yang tengah menunggunya. Dan wanita tersebut bernama Nick, di mana maksud kedatangan Nick ke rumah Tyler tak lain adalah untuk memberinya pekerjaan, yaitu ia akan ditugaskan untuk menyelamatkan seorang bocah bernama Ovi yang diduga telah diculik oleh bos kartel bernama Amir Asif yang berada di Bangladesh. Tyler yang hidupnya hanya pengangguran dan mabuk-mabukan akhirnya menerima pekerjaan tersebut. Twin Fitzroy Crossing. If you're not sober, What's his name? Ovi Mahajan.
Hingga keesokan harinya, Tyler kembali menemui Nick, di mana Nick mengatakan kalau orang-orang ini adalah orang yang akan membantu dalam misi Tyler. Di sana, Big juga menjelaskan tentang kejadian penculikan Ovi. Nick juga mengatakan bahwa Tyler nantinya akan berhadapan dengan pasukan kartel yang dipimpin oleh Amir Ashib. So Jose and Tiago will... Any questions? How many Clock is ticking. Let's chop chop. A few inches later. Tak perlu menunggu lama, Tyler akhirnya terbang ke Bangladesh untuk menyelesaikan misinya dengan persiapan yang sudah matang. Terlihat Tyler sudah bisa menghubungi orang yang telah menculik Ovi, dan tiba-tiba namun saat ia kembali sadar, Tyler mendapati dirinya telah diringkus di sebuah gedung. Di sana juga terdapat orang yang menculik Ovi, di mana penculik tersebut meminta tebusan yang cukup besar bila ingin Ovi selamat. Karena Tyler merupakan tentara bayaran yang melegenda, ia perlu memiliki trik khusus dan ताड़ाताड़ी चलो Put this on. Pada akhirnya, Tyler berhasil membawa Ovi keluar dari tempat itu. Di sisi lain, terlihat segerombolan anak tengah diinterogasi oleh anak buah Amir Ashib, dikarenakan salah satu dari mereka dicurigai telah mencuri barang Amir Ashib. খানকির পোলারা আমি জানি সঞ্জীবটাকে মাত্র যারে ফলাইছেন ছাদ থাক এদিকে আমি কি তো ফরাত রুমাল তুমি না বাঁচতে হয় ফরাত দুটো আঙ্গুল কাটে আমার দিয়ে এই শোরের বাচ্চা আমার মাল চুরি করছিল হইতে পারে আমাদের দুটো আঙ্গুল কাট তাইলে তুই আমের Lama dari itu, datanglah seorang kolonel korup yang ternyata selama ini telah bekerja sama dengan Amir, di mana kolonel tersebut mengabarkan bahwa Obi berhasil diselamatkan oleh tentara bayaran. Karena mendengar hal tersebut, Amir menyuruh kolonel untuk menutup semua akses keluar dari Bangladesh. Hingga sebelum ia pergi, Amir sempat mengatakan kepada anak buahnya agar Farhad diberi senjata supaya tangannya menjadi berguna. Di sisi lain, Tyler membawa Ovi kabur melewati hutan untuk menuju sungai, karena di sungai tersebutlah tim Tyler sudah menunggu. Namun sayang, orang yang bertugas menjemput Tyler telah dihabisi oleh seorang yang misterius. Copy that. Everybody keep moving. Come on. Let's try it again. Shit. Call them back. Tell them Tiago? Tiago, your position. Holding. Ready right now. Our boys haven't come up. Arnold, you're gonna want to see this. What is it? Boats. 200 meters and closing is fast.
Bersamaan dengan itu, Nick yang terus memantau mereka tentu saja mengetahui kalau tim penjemputan telah dihabisi. Maka dari itu ia seketika mengabarkan kepada Tyler dan Move fast, stay low. Found the boat. Tyler, chopper's in. Raju! Isko ghar le jane aaya hu. I won't hurt him! Go! Come on, Chief, go! Go! Di balik semua itu adalah ulah si Saju, di mana Saju melakukan hal tersebut karena ia tak mampu membayar kelompok Tyler hingga baku tembak dalam kejar-kejaran pun terjadi. Saju worked for my father. Go work for your father, come in and grab you and send you right back to him. Tak hanya Saju, para polisi yang bekerja untuk Amir juga ikut memburu Tyler dan Ovi. Ovi yang sempat melihat Saju pun seketika meminta Tyler untuk memberikannya kepada Saju. Namun Tyler tak mengabulkan keinginan Ovi dengan dalih bisa saja Saju merupakan komplotan penjahat tersebut. Dan One gate. Then make a left. I'm in survival mode. In seatbelt. It's been on. You drive like this. setelah aksi kejar-kejaran yang cukup ekstrim, akhirnya Tyler dan Ovi pun masuk ke sebuah rumah susun dan Upstairs, go, come on. No! Pada saat berduel dengan antusiasnya, tiba-tiba Tyler tertabrak oleh sebuah mobil dan membuatnya KO. Karena merasa sudah membereskan Tyler, Saju pun seketika menghabisi para polisi yang akan membawa Ovi kabur. Setelahnya, Saju yang berhasil mengamankan Ovi tiba-tiba Get in, kid, come on. Di tengah perjalanannya, Tyler yang melihat begitu banyaknya polisi yang memburunya, akhirnya memutuskan untuk melompat dari dalam mobil. Dan लाश वाला देखते चाहिए
Hal itu ia lakukan dengan alasan ingin mengelabuhi polisi yang tengah mengejarnya, sehingga mereka atau polisi pun mengabarkan kejadian ini kepada Amir, yang tak lama dari itu pun Amir bersama kolonel tiba di lokasi dan mengecek apakah Ovi dan Tyler benar-benar tewas atau cuman bercanda. Setelah melakukan pengecekan, kolonel mengabarkan kepada Amir bahwa orang tersebut masih hidup. Amir yang nampaknya sudah mengetahui siapa yang menyelamatkan Ovi pun seketika menyuruh kolonel untuk mengerahkan pasukannya untuk menghabisi Tyler. Bersamaan dengan itu, kini Tyler dan Ovi telah bersembunyi di suatu tempat dan mengobati lukanya. Tak berselang lama pun Tyler mendapat telepon dari Nick, di mana Nick mengatakan bahwa pihak Mahajan telah mempermainkan mereka. Nick juga baru tahu kalau semua aset Mahajan telah dibekukan oleh negara. Nick pun meminta agar Tyler meninggalkan anak itu karena mereka tidak mendapat bayarannya. Nick juga meminta agar Tyler segera pergi ke tempat terbuka karena Nick akan menjemputnya. Nick pun menyuruh Tyler untuk pergi ke timur jembatan dan ia atau Nick akan menjemput mereka jika berhasil keluar dari perbatasan. Dan pada malam itu juga mereka bergegas pergi ke timur jembatan. Namun ketika hendak pergi, tiba-tiba machine नहीं था चाहे मेरा पापा का उड़िया था मैं है पटावल मशीन नहीं the fuck तुम मारा काटी था वो Tak berselang lama dari itu, para polisi pun mengetahui keberadaan mereka, di mana hal tersebut membuat mereka masuk ke dalam selokan. Hingga keadaan sudah mulai aman, Tyler pun menghubungi sahabatnya yang bernama Gasper. Diketahui Gasper adalah orang yang dulu pernah Tyler selamatkan. Hingga tak lama dari itu, Gasper pun datang dan langsung membawa mereka ke rumahnya. Ketika sedang asik mengobrol, tiba-tiba Gasper mengutarakan keinginannya, di mana keinginan tersebut dibantah oleh Tyler dan Sick of this life because I am a hero on some goddamn suicide. $1 million. Money in your pocket. I take care of the best that kid can hope for. Who'd you call? Why are you such a hypocrite? If they find out that I'm helping you, Asif's a friend. The kid, you get your free fucking head. No. You saved my life once. Step aside. What are we doing, man? Sit down. Thank you. I want to go home. Get your hood light. I need your help. Hingga pagi harinya dengan bantuan Nick, Tyler dapat menghubungi Saju. Ia meminta Saju untuk segera menemuinya dikarenakan Ovi masih tetap bersamanya. Singkatnya, Tyler pun menemui Saju dan memintanya untuk membawa Ovi ke perbatasan, di mana di sana sudah ada tim Tyler yang akan menjemput mereka. Diketahui untuk sampai di sana mereka harus melewati blokade. Kemudian Saju dan Ovi pergi, sementara Tyler sendiri membasmi para korup dari atas rumah, yaitu agar Saju dan Ovi bisa lolos dari blokade pertama dan terlihat di sana pertempuran yang sangat amat brutal. Tak lama dari itu, Saju dan Ovi terlihat sudah berada di blokade kedua, di mana penjagaan di sana sangatlah ketat. Namun naasnya mereka berdua harus ketahuan dan
टीवी रख लो, आलू के देखो। हाँ? बोल रहा है कर दे। Dan ternyata di balik itu semua, Amir bersama kolonel memantau mereka dari kejauhan. Amir yang mengetahui pasukannya terdesak, seketika meminta pada kolonel untuk mengirimkan 2 peleton lagi. Maka dari itu pasukan Nick juga datang untuk membantu dalam menyelamatkan Ovi dan Saju. Stay down. A few moments later. I need you on the bridge! Saju sendiri berusaha mati-matian menghadapi banyaknya pasukan yang mengepung dirinya, sampai akhirnya ia harus mati tertembak oleh sniper misterius yang ternyata itu adalah Kolonel Koru. Sementara Tyler sendiri terus melumpuhkan musuhnya satu persatu hingga akhirnya ia harus terkena tembakan dari sang kolonel. Namun saat kolonel hendak menghabisi Tyler, beruntung Nick telah menemukan persembunyiannya dan sementara itu Tyler yang kondisinya sudah semakin melemah menyuruh Ovi untuk segera pergi dan ia sendiri akan menghadang musuh yang masih ada di belakangnya. Run. Setelah berhasil menghabisi para musuh, Tyler yang hendak menusuk Ovi tiba-tiba Beralih ke 8 bulan setelah itu, terlihat Amir sedang menghadiri sebuah pesta. Namun saat ia berada di toilet, Amir dihampiri oleh seseorang wanita cantik yang langsung menghabisinya. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan Ovi yang tengah asik berenang dan ia tak sengaja melihat sosok yang mirip dengan Tyler dan film pun tamat. Pesan yang bisa diambil dari kisah
di atas adalah ketika dalam keadaan sulit dan terdesak, jangan pernah menyerah. Kehidupan seringkali menguji kita dengan cobaan yang sulit, tetapi dengan tekad, keberanian, dan ketekunan, kita mampu mengatasi setiap tantangan yang menghadang. Seperti dalam film Extraction, kekuatan untuk melindungi dan menyelamatkan orang yang kita cintai dapat menghadirkan keajaiban. Teruslah berjuang, karena dalam setiap kegelapan ada sinar harapan yang selalu menerangi jalan kita menuju keberhasilan.